Kebenaran soal musuh dalam selimut. Aku sedang asik memakan pizza yang Arya pesan sambil bersandar pada tubuh Arya yang sejak tadi mendekapku. Sedangkan pria itu sedang asik menciumi puncak kepalaku sambil menonton televisi. Tangannya juga beberapa kali mengusap perutku yang rata. Aku dulu pernah tahu waktu perut Kak Arsi gerak. Aku mendongak, menatapnya dengan mulut yang terus mengunyah. Waktu hamil Vina Vino, tanyaku pelan. Arya mengangguk pelan, ia sedikit menunduk lalu menciumi puncak kepalaku dalam. Kapan ya perut kamu yang gerak? Tanya Arya penuh harap. Aku menatap perutku yang ia usap kemudian kembali menatapnya. Sabar ya, kan masih diusahakan, kataku kembali memakan potongan pizza terakhir di tanganku. Sabar banget aku, cuma ini udah pengen banget pamer kalau aku udah punya anak, katanya yang kini malah mendekapku makin kuat. Au, suka banget sih meluknya kenceng gini. Udah nanti aku muntah gimana, aku abis makan loh, kataku mencoba keluar dari kungkungannya dan merapikan lagi pakaianku. Gitu aja ngambek, ucapnya menyentuh dagunya pelan membuat aku mencebik. Aku meraih kola dingin yang ada di atas meja, meminumnya lalu kembali menoleh pada Arya. Kamu gak jenguk mama? Arya menatapku, sedikit menjauh dari tempatku duduk lalu meraih ponselnya dan menunjukkannya padaku. Nih. Apa? Tanyaku tak paham. Lihat aja sendiri. Pasti tahu, katanya yang langsung aku turuti. Aku meraih ponselnya, melihat apa yang ingin Arya tunjukkan. Dan saat aku membaca pesan singkat antara Arya dan Bams, aku mengerutkan kening dalam. Dan bersama dengan itu, bel apartemen berbunyi nyaring. Baca dulu, aku mau buka pintu dulu, ucapnya mengusap pelan puncak kepalaku kemudian bangkit dengan cepat. Iya, jawabku pelan. Aku makin membaca pesan yang Bams kirim pada Arya. Tak lama pria itu malah sudah ada di depanku. Hai Gia, sapanya membuat aku mendongak cepat. Oh, hai. Duduk, kataku menunjuk sofa single di dekat Arya. Bams duduk, begitu juga Arya yang duduk di sampingku kemudian menutupi tubuhku dengan selimut yang ada. Keenakan dia kalau lihat kamu pakai baju tidur, kata Arya yang membuat aku tak harus repot bertanya. Elah, piyama ini bukan lingeri, balas Bams yang langsung meraih satu potong pizza dan kembali menyandarkan punggungnya di sofa. Aku ingin bertanya, apa maksud chat antara Arya dan Bams ini, tapi mungkin waktunya tidak tepat. Aku hendak bangkit untuk mengambilkan Bams minum, tapi tanganku kembali dicekal oleh Arya lalu ia memberikan gelengan pelan padaku. Mau ambil minum? Tanya Arya padaku. Iya, Bams belum dikasih minum kan? Kataku dan Arya kini menatap Bams sekilas. Pria itu juga menatap Arya lalu mengangkat kedua tangannya di udara. Gue bisa ambil minum sendiri. Santai aja, sahut Bams cepat. Ia juga kembali mengambil satu potong pizza. Aku diam, menatap Arya yang kini mulai meraih ponselnya lagi dari hadapanku. Jadi gimana? Udah tahu siapa yang jadi biang masalah ini? Tanya Arya mulai menghidupkan rokok elektriknya. Bams menoleh lalu mengangguk pasti. Pria itu menunjuk kotak tisu yang ada di dekatku dan segera aku berikan. Masalah apa? Tanyaku memegang pundaknya pelan. Nanti juga kamu tahu, ini cuma konspirasi aja. Konspirasi? Siapa? Konspirasi apa yang Arya maksud? Memang ada masalah apa lagi dia? Belum selesai aku dengan sok taunya menebak di dalam otak.
Bams sudah lebih dulu bicara sambil bangkit dan melangkah ke dapur. Tio, aku dan Arya kompak menoleh saat Bams menyebut nama kakak ipar Arya itu. Kenapa lagi dia, kata Arya kini dengan nada yang dingin. Ini pertama kali aku melihat Arya begini. Karena panik aku menatapnya dengan tatapan bertanya tapi Arya hanya menggeleng saja. Lo tahu rahasia dia. Dan dia tahu rahasia lo. Simple man. Siapa yang enggak cepat bertindak dia yang kalah. Yang jelas, ucap Arya lagi. Kini nada suaranya mulai meninggi. Sabar dulu, kataku menenangkan dan Bams sudah kembali dari dapur. Bener tuh, dengar kata bini lo. Sabar, kata Bams santai lalu duduk dan meminum abis minumannya. Oke, kita mulai, katanya setelah minuman di gelasnya abis. Ia meletakkan kembali gelas kosong itu di atas meja lalu memiringkan tubuhnya menatap Arya serius. Gue tahu kalau Tio bukan orang baik dari dulu, lo pun begitu. Tapi gue cuma heran dia nekat begini buat rebut posisi lo dari ahli waris. Gue gak peduli jabatan itu. Gue tahu, men. Siapa yang gak kenal Arya Bramasta? Walau gak hidup dari Bayu Buana juga lo masih tajir. Cuma yang jadi masalahnya itu, apa Tio tahu kalau lo ini kaya? Enggak. Arya menatap Bams tak suka. Aku tak tahu kapan. Tapi tangan Arya bahkan sudah mencekal kerah baju Bams dan menatap pria itu penuh amarah. Gak usah bertele-tele. Lama-lama lo kayak Tio si pecundang itu, ucap Arya tak sabaran. Tapi bukannya marah. Bams malah tertawa lalu menepuk pelan pundak Arya. Oke sorry. Intinya dia hampir ketahuan sama kakak lo. Cuma dia jadiin lo sama Gia kambing hitam karena dia tahu rahasia lo. Dia ketahuan pas di klub sama Arsi. Cuma waktu itu dia berkelit. Berkelit gimana? Tanyaku yang jadi ikut tak sabar. Bukannya menjawab, Bams malah tertawa menatapku dan Arya bergantian. Mabuk nih orang, gerutu Arya meraih kola bekasku dan menghabiskannya sekali teguk. Cocok ya kalian, sama-sama gak sabaran. Penasaran pas diranjang siapa yang heboh duluan. Gue serius, lo mau gue bikin babak belur sekarang atau apa? Tanya Arya kembali membentak. Wow, sabar men, lo gak sabaran banget. Kalau gini gue tahu nih, Elo pasti yang paling lincah diranjang kalau emosian begini. Ceka. Gak dari dulu aja sih loh, enak kan main kuda? Sat, ngomong buruan bisa, sentak Arya kembali menarik leher baju Bams dan pria itu kembali mengangkat dua tangannya di udara. Iye slow. Harusnya lo udah paham sama yang tadi. Si Tio bohong ke Arsi. Karena dia udah ketahuan, dia bilanglah kalau ke klub itu dan nyewa cewek buat cari tahu soal Gia. Cih, munafik, ucap Bams yang membuat aku memundurkan tubuhku hingga bersandar pada punggung sofa. Bahkan Tio tahu soal pelecehan Gia dan bapak sahabatnya. Apa? Sebentar, sejauh apa permainan Mas Tio padaku? Lalu masalah apa yang Arya punya dengan Mas Tio? Kenapa kelihatannya pria itu baik dan family man sekali dulu? Tio ngikutin gue, tanya Arya dan kembali Bams tertawa. Anjir, lo baru sadar sekarang? Pikir Arya. Kenapa nyokap lo bisa datang tiba-tiba ke apartemen pas kebetulan ada Gia di sini? Selama ini gue bawa puluhan cewek di sini. Gak pernah tuh nyokap lo datang terus mergokin gue. Ini kenapa pas Elo sama Gia? Menurut lo, siapa yang punya akses luas buat ngasih tahu info itu ke nyokap lo? Gue. Cih, gak dibayar mana mau gue.
Aku mendengar semua yang Bams katakan, lalu menatap Arya di sampingku yang kini mengepalkan tangannya kuat. Modusnya harta, tanya Arya pelan tapi penuh emosi. Aku bisa lihat dari wajah dan sorot matanya yang tajam. Apalagi, lo pikir, nikah sama anak orang kaya dan dia cuma jadi kacung di kantor lo, tuh orang bisa puas? Kagak, dia butuh hal yang lebih besar. Terlebih, dia punya simpenan yang harus dibiayai soal kecantikannya. Mana bisa kalau cuma jadi babu, tanya Bams dan kini aku paham masalahnya apa. Pria itu, berkhianat di belakang Kak Arsi dan Mama, kini membuat Arya harus lengser dari jabatannya. Tega sekali, itu yang namanya saudara? Aku rasa bukan. Dia bukan saudara. I just wanna behold you. Time to say goodbye.